Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Jiang Tianming terbukti benar. Jalur yang mereka lewati sebelumnya berliku dan bercabang, sehingga bahkan orang dengan orientasi arah yang sangat baik pun akan kesulitan menemukan jalan kembali, apalagi dalam kegelapan total. Qiaomu yang dapat melihat dalam gelap dan Zuzong yang terbiasa hidup tanpa penglihatan mungkin mampu menelusurinya, tetapi keduanya tidak bisa terbang. Jika salah satu dari mereka menemani si Zhao Hua, masalah lama kembali muncul, bagaimana menghindari perhatian penduduk bawah tanah. Karena itu, rencana terbaik adalah terlebih dahulu memahami lingkungan dan mencoba berkomunikasi dengan penduduk setempat. Jika mereka ternyata tidak bermusuhan, maka kepergian akan jauh lebih mudah. Namun, semua orang menyadari kemungkinan itu kecil. Bahkan jika penduduk bawah tanah tidak berniat jahat, mereka belum tentu membiarkan orang asing pergi begitu saja. Jika mereka memanggil bala bantuan dan menahan semua orang di sini, situasinya akan jauh lebih berbahaya. Tak lama kemudian, suara pintu terbuka terdengar. Beberapa sosok tinggi mendekat. Salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak bisa dipahami. Karena tidak mengerti, tidak seorang pun berani menjawab. Melihat hal itu, sosok tersebut berbicara lagi kepada rekannya, lalu rekannya mulai bernyanyi. Nyanyian itu singkat, tanpa lirik, hanya melodi. Suaranya terdengar tidak seperti suara manusia, lembut dan aneh, namun semua orang langsung memahami maknanya, siapa kalian? Karena pihak lawan menunjukkan niat untuk berkomunikasi, Jiang Tianming pun mencoba menjawab dengan berbicara langsung. Mengejutkan, mereka mengerti. Balasan datang dalam bentuk nyanyian bernada tinggi yang terdengar bersemangat, menanyakan apakah benar ada dunia di atas sana. Dari reaksi itu, jelas bahwa penduduk bawah tanah tidak mengetahui keberadaan dunia permukaan. Hal ini masuk akal, mengingat leluhur mereka kemungkinan sengaja menyembunyikan informasi tersebut agar keturunan mereka tidak mencoba naik ke atas dan membahayakan seluruh klan. Informasi tentang permukaan pun kemungkinan hilang seiring generasi, apalagi tanpa cahaya untuk mencatat sejarah. Jiang Tianming menjawab dengan ramah, mengatakan bahwa memang ada dunia di atas, dan jika memungkinkan, mereka bisa ikut melihat suatu hari nanti. Setelah hening sejenak, pihak lawan menyatakan bahwa tamu disambut dengan baik dan mereka akan diperlakukan dengan layak, sambil meminta cerita tentang dunia permukaan. Ketegangan pun sedikit mereda. Sang penyanyi memperkenalkan dirinya sebagai Zheng Caige, yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua makhluk melalui nyanyian. Sosok yang pertama berbicara adalah kepala klan bernama Hebin. Setelah perkenalan, ikatan mereka dilepaskan. Dari sikap mereka, jelas bahwa penduduk bawah tanah tidak menganggap kelompok Sube sebagai ancaman. Mereka bahkan membawa rombongan itu ke ruangan lain. Dalam percakapan santai, Caige menyebutkan bahwa tubuh mereka terlihat terlalu rapuh untuk bertahan hidup di bawah tanah. Jiang Tianming menjawab bahwa mereka adalah manusia. Caige terkejut,
karena menurutnya mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Jiang Tianming hanya bisa menjelaskan bahwa lingkungan yang berbeda menyebabkan evolusi yang berbeda. Ketika ditanya apa yang mereka evolusikan, semua orang menjawab serempak bahwa mereka berevolusi pada otak. Dari percakapan tersebut, Su Bei dan yang lain mengetahui bahwa penduduk ini telah lama hidup di bawah tanah dalam sistem suku. Ada banyak suku lain, masing-masing dengan alun-alun pusat yang saling terhubung. Seluruh dunia bawah tanah tersusun rapi seperti sarang semut. Makanan utama mereka adalah tanah liat khusus yang dapat dimakan, dengan lauk berupa hewan dan tumbuhan bawah tanah. Karena tidak yakin apakah tamu dari permukaan bisa memakannya, mereka menyajikan daging marmut yang dimasak dengan garam. Rasanya cukup layak, jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Makan malam berlangsung di rumah kepala klan. Banyak penduduk datang hanya untuk melihat para pendatang, membuat Su Bei dan yang lain merasa seperti tontonan. Dalam gelap, mereka hanya bisa mengenali orang lewat suara. Dengan alasan ke kamar kecil, Su Bei akhirnya bertanya kepada Wu Jin tentang tarikan sebelumnya. Wu Jin menjelaskan bahwa saat Ciril menyebutkan ingin berkomunikasi dengan penduduk bawah tanah, emosi Ciril sempat melonjak tajam, membuat Wu Jin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, ia memperingatkan Su Bei dan Jiang Tianming. Mendengar hal ini, Su Bei mulai curiga. Ketertarikan Ciril pada penduduk bawah tanah terasa tidak wajar. Jika itu bukan sekadar rasa ingin tahu pribadi, maka besar kemungkinan ada kepentingan Black Flash di baliknya, dan organisasi itu biasanya hanya tertarik pada dua hal, umur panjang atau nightmare rabies. Setelah makan, penduduk bawah tanah berolahraga untuk membantu pencernaan. Melihat itu, Huang Fumingze mengusulkan pertandingan persahabatan untuk menguji kekuatan mereka. Tanpa kemampuan aktif, ia masih memiliki keunggulan fisik dari efek pasif Five Clawed Golden Dragon. Ia juga meminta agar pertandingan dilakukan dengan cara yang adil, karena dalam kegelapan total mereka tidak bisa melihat. Kepala klan lalu memberikan sebuah alat dari catatan kuno, kacamata. Saat dipakai, Su Bei dan yang lain akhirnya bisa melihat, seperti menggunakan penglihatan malam. Barulah terlihat jelas wujud penduduk bawah tanah, humanoid dengan 4 tangan dan 4 kaki, kulit kebiruan keabu-abuan, rambut putih, dan bentuk tubuh yang sangat asing. Tempat tinggal mereka ternyata berupa gua batu luas yang dipahat rapi, jauh dari kesan primitif. Pertandingan pun dimulai di alun-alun. Huang Fumingze unggul secara teknik dan kekuatan, hingga hampir menang. Namun, Wu Mingbai memberi isyarat, dan Huang Fumingze sengaja menahan diri sehingga hasilnya imbang. Sikap penduduk bawah tanah pun menjadi jauh lebih ramah. Mereka menyiapkan kamar dan berjanji akan mengantar ke lokasi jatuhnya keesokan hari. Meski tampak lancar, Su Bei justru semakin waspada. Ia tidak percaya penduduk bawah tanah akan membiarkan orang asing pergi dengan mudah, terlebih setelah mengetahui bahwa mereka tidak lemah. Jiang Tianming juga merasakan kejanggalan yang sama dan mengusulkan pengumpulan informasi diam-diam. Namun, sebelum bergerak, Lan Subing menyadari bahwa Ciril dan Li Xiang telah pergi berjalan-jalan lebih dulu. Kelompok itu pun berpisah untuk menyelidiki. Su Bei pergi bersama si Zhao Hua dan Wu Jin menuju suku lain, dengan tujuan menemukan Zheng Caige. Di perjalanan, Su Bei menanyakan apakah kemampuan pasif wajah Wu Jin masih akan bekerja di dunia dengan estetika yang begitu berbeda. Wu Jin menjelaskan bahwa kemampuan sucubusnya membuat wajahnya dianggap indah oleh spesies apapun. Mendengar itu, Su Bei langsung memutuskan bahwa Wu Jinlah yang akan bertanya nanti. Wu Jin merasa malu dan enggan, tetapi akhirnya lulus setelah Su Bei menyamakan efek pasif kemampuannya dengan efek pasif Huang Fumingze. Su Bei kemudian menjelaskan pertanyaan yang harus diajukan,
sejauh mana pengetahuan mereka tentang dunia permukaan, dan bagaimana reaksi mereka jika orang luar ingin tinggal lama di bawah tanah. Setelah rencana disepakati, Su Bei, Wu Jin, dan si Zhao Hua menuju ke suku tetangga. Di sana, mereka melihat beberapa orang bawah tanah yang sebelumnya pernah ditemui. Su Bei segera mendekat dan berpura-pura tersesat. Dengan sikap gugup dan gerakan tangan berlebihan, ia bertanya apakah mereka bisa memahaminya. Usianya yang masih muda menjadi kedok terbaik. Kepanikan seperti itu tampak wajar, dan sebagai anak di bawah umur, ia lebih mudah dianggap lemah serta tidak mencurigakan. Orang-orang bawah tanah itu tidak memahami ucapannya. Setelah menilai Su Bei dan dua temannya, mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Salah satu dari mereka pergi, sementara dua lainnya memberi isyarat menenangkan agar mereka menunggu. Su Bei memahami maksud itu dan menunggu dengan ekspresi penuh terima kasih. Tak lama kemudian, orang yang pergi kembali bersama Zheng Caige. Caige tampak terkejut melihat mereka bertiga dan bertanya melalui nyanyiannya bagaimana mereka bisa berada di sana. Su Bei menjawab jujur bahwa mereka datang mencarinya. Ia tidak suka berbohong terang-terangan karena dunia pengguna ability terlalu rumit, dan kejujuran seringkali lebih aman. Su Bei kemudian menanyakan apakah Caige dan orang-orang bawah tanah masih bisa menghadapi sinar matahari. Ia menjelaskan bahwa gua tempat mereka terjatuh terhubung dengan permukaan, sehingga seharusnya ada cahaya yang masuk. Jika orang-orang bawah tanah tidak tahan sinar UV dan terjadi sesuatu saat mengantar mereka, ia merasa akan sangat bersalah. Pertanyaan ini sengaja dibuat memiliki celah, karena orang-orang bawah tanah sebelumnya telah berada di gua tersebut tanpa masalah. Caige tersenyum dan mengoreksi kesalahpahaman itu, mengatakan bahwa pemimpin suku yang membawa mereka kembali dan tidak ada cahaya yang masuk. Su Bei berpura-pura malu dan meminta maaf karena terlalu ikut campur. Saat berbicara, ia menarik sedikit ujung pakaian Wu Jin sebagai isyarat. Wu Jin kemudian menimpali dengan nada bersalah dan ekspresi menyedihkan, memperlihatkan profil wajahnya yang luar biasa. Ia meminta maaf jika pertanyaan mereka membuang waktu. Caige menenangkan mereka dan mengatakan bahwa mereka justru perhatian. Wajah Wu Jin menimbulkan perasaan keindahan yang aneh dalam dirinya, membuatnya hampir terpancing untuk berkata lebih jauh. Ia sempat mengucapkan bahwa mereka memang tidak bisa menghadapi cahaya, lalu segera menarik kembali ucapannya dan menggantinya dengan pernyataan bahwa mereka telah hidup terlalu lama di bawah tanah sehingga mungkin tidak lagi bisa beradaptasi dengan kehidupan permukaan. Itu sudah cukup bagi Su Bei. Ia berpura-pura polos dan mengatakan bahwa itu sangat disayangkan, karena ia berharap suatu hari bisa membawa mereka ke permukaan. Dalam pikirannya, Su Bei menyimpulkan bahwa orang-orang bawah tanah pasti mengetahui dunia permukaan dan kemungkinan pernah ke sana, karena mereka tahu tentang sensitivitas terhadap cahaya. Jika demikian, berarti mereka memiliki jalur kembali, tetapi jelas tidak berniat membawa Su Bei dan yang lain keluar. Sikap mereka juga tidak menunjukkan niat untuk membunuh, hanya menahan. Hal ini menegaskan bahwa mereka memang tidak ingin para pendatang kembali ke permukaan. Percakapan kemudian disela oleh seorang pria berambut cepak putih yang meminta mereka menceritakan tentang permukaan dan bertanya apakah semua orang di sana sekuat mereka. Dari penampilan dan gaya bicara, ia tampak berbeda dengan sebagian orang lain, mencerminkan pergeseran kebiasaan di masyarakat bawah tanah. Su Bei mulai bercerita, menghindari topik sensitif seperti kekuatan. Ia membahas permainan, tontonan, dan makanan lezat di permukaan. Namun, pria berambut cepak itu terlihat tidak tertarik dan menunjukkan ketidaksabaran lewat bahasa tubuh. Ia mengatakan sesuatu pada Caige, dan ekspresi Caige langsung berubah. Caige kemudian menyatakan bahwa Xiao Fan sedang tidak enak badan dan harus dibawa ke tabib,
serta meminta Su Bei dan teman-temannya kembali. Mereka pun pamit dan pergi. Setelah menjauh, si Zhao Hua menanyakan apakah orang-orang bawah tanah memang pernah ke permukaan. Wu Jin juga menyadari hal yang sama. Su Bei mengonfirmasi dugaan itu dan bertanya pada Wu Jin tentang emosi pria berambut cepat tadi. Wu Jin menjelaskan bahwa saat Su Bei menyebut membawa mereka ke permukaan, emosi pria itu sempat melonjak, kemungkinan kegembiraan, namun kemudian berubah menjadi tidak sabar. Su Bei merenungkan hal ini. Kegembiraan itu menunjukkan ketertarikan kuat pada permukaan, tetapi bukan pada hiburan yang diceritakan Su Bei. Ada topik lain yang membuat Cai Ge menghentikan percakapan, seolah ia waspada bukan hanya pada Su Bei, tetapi juga pada pria tersebut. Si Zhao Hua menduga bahwa pria itu mungkin ingin membawa seluruh klannya kembali ke permukaan, dan perbedaan keinginan inilah yang membuat Cai Ge berhati-hati. Mereka berencana membahas hal ini dengan yang lain. Kembali ke kamar, Jiang Tianming dan yang lain belum kembali. Su Bei memeriksa ponselnya. Tanpa sinyal, ponsel hanya berfungsi sebagai jam. Ia menyimpulkan bahwa tempat ini kemungkinan ruang terpisah, sehingga para guru di permukaan tidak dapat menemukannya. Ia menduga pemimpin suku bersedia membawa mereka ke gua keesokan hari karena tahu jalur itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jalan kembali pasti ada, dan Cai Ge kemungkinan mengetahuinya. Malam itu, Su Bei membaca manga di ponselnya. Cerita menampilkan rangkaian pertandingan dan foreshadowing bahaya. Pertandingan antara akademi menunjukkan dominasi tim Jiang Tianming, lalu perubahan keadaan akibat ability lawan. Su Bei tampil menentukan, membalikkan keadaan dengan serangan ger. Popularitasnya melonjak di komentar pembaca. Bab selanjutnya menyorot Wu Jin, dengan wajahnya yang sepenuhnya terungkap dan digambarkan sangat mencolok, memicu ledakan respons pembaca. Pertandingan berlanjut hingga kemampuan Jiang Tianming meniadakan serangan pamungkas Huang Fumingse. Setelah itu, alur beralih ke ramalan Feng Lan, yang kembali terbukti mudah disalahartikan. Adegan percakapan malam Su Bei dengan Mo Xiaotian juga dimasukkan, memicu spekulasi pembaca karena ekspresi serius Su Bei setelahnya. Ketenangan sebelum badai ditunjukkan lewat pertandingan hiburan, hingga akhirnya situasi berubah drastis. Sosok berjubah hitam dari bangku penonton mengorbankan diri untuk membentuk formasi, memanggil Ciril dan Li Xiang. Tekanan ekstrim muncul ketika mereka memaksa pilihan bergabung atau mati. Sebagai upaya terakhir, Wu Mingbai dan Huang Fumingze menghancurkan arena, menjatuhkan semua orang ke dunia bawah tanah. Cerita kembali dibuka, dengan reaksi para pembaca manga yang kebingungan dan terkejut terhadap perkembangan cerita. Mereka mempertanyakan apakah cerita ini masih termasuk alur kompetisi 3 sekolah, karena setelah masalah Black Flash, justru muncul dunia bawah tanah yang sama sekali baru. Banyak komentar mengungkapkan ketakutan, spekulasi bahwa makhluk bawah tanah adalah Nightmare Abyss, hingga teori-teori liar tentang mengapa gua itu bisa terbuka. Sebagian pembaca menyoroti kejanggalan soal barir arena yang seharusnya hanya menahan guru selama 20 menit, sehingga mempertanyakan mengapa para tokoh utama tidak segera diselamatkan. Dari sana muncul dugaan bahwa gua tersebut adalah ruang khusus yang tidak bisa dimasuki sembarang orang atau hanya terbuka pada kondisi tertentu. Su Bei membaca diskusi panjang itu dan kagum pada imajinasi manusia, meskipun ia menilai sebagian tebakan mendekati kebenaran. Namun, ia menyimpulkan bahwa alasan sebenarnya mungkin sederhana, belum pernah ada yang menggali lubang sedalam itu sebelumnya. Saat hendak membuka utas lain, Zuzong dan Li Bowen kembali. Para peserta secara alami berkumpul berdasarkan sekolah masing-masing. Zuzong dengan penuh semangat mengaku telah membaur sempurna dengan penduduk bawah tanah, bahkan hampir bersumpah persaudaraan. Ia menjelaskan bahwa ia membiarkan mereka memainkan game di ponselnya, seperti Candy Crush,
serta menunjukkan berbagai permainan offline, sehingga anak-anak maupun orang dewasa menjadi ramah dan kemungkinan akan melindungi mereka. Subei hanya menanyakan satu hal penting, apa yang terjadi ketika baterai ponsel habis. Kesadaran itu langsung mematikan semangat Zuzong, yang kemudian panik dan bergegas pergi untuk mengambil kembali ponselnya sebelum dayanya terkuras. Li Bowen menyusul sambil menyebut Zuzong terlalu impulsif, dan mengatakan mereka akan membahas situasi ini setelah kembali. Subei tidak menganggap ide Zuzong bodoh. Justru dari sana ia mendapat inspirasi. Ia menyadari bahwa pendekatan, hiburan, adalah cara efektif untuk masuk ke lingkungan pribadi penduduk bawah tanah. Namun, permainan elektronik tidak bisa diandalkan karena keterbatasan baterai, sementara permainan biasa kemungkinan tidak cukup menarik karena masyarakat bawah tanah pasti sudah memiliki hiburan sendiri. Dari situ, Subei memikirkan alternatif lain, yakni bacaan atau pengetahuan. Tak lama kemudian, Jiang Tianming dan kelompok lain kembali, dan semua mulai berbagi informasi. Qiaomu melaporkan bahwa mereka telah menemukan gua tempat mereka jatuh, tetapi gua itu dijaga ketat sehingga mereka tidak mendekat. Berkat kemampuannya melihat dalam gelap, ia menghafal rute dengan jelas. Huang Fu Mingze menambahkan bahwa penjagaan itu menunjukkan mereka tidak ingin membiarkan para pendatang pergi dengan mudah. Ia juga menilai pemimpin suku relatif lemah dalam pertarungan fisik dan tidak memiliki teknik tempur yang baik, meski keunggulan anggota tubuhnya merepotkan. Jiang Tianming segera mengoreksi kesimpulan tersebut. Ia mengingatkan bahwa pemimpin suku tidak menggunakan ability bukan berarti ia tidak memilikinya. Penduduk bawah tanah jelas adalah pengguna ability dengan kekuatan yang termanifestasi secara eksternal. Si Zhao Hua menambahkan bahwa karena Huang Fu Mingze menekankan pertarungan adil, pemimpin suku mengira ia juga tidak menggunakan ability, sehingga tidak mengaktifkan miliknya. Situasi ini membuat rencana memaksa keluar menjadi jauh lebih berisiko. Jiang Tianming lalu menyampaikan informasi penting lain. Ia dan yang lain secara tidak sengaja mendengar diskusi para pemimpin suku. Sikap pemimpin suku utama terhadap mereka cukup baik dan ingin memperlakukan mereka dengan ramah. Namun, di antara para pemimpin suku lain, ada yang mengusulkan agar mereka dibunuh karena dianggap akan membawa masalah. Dari 6 pemimpin suku, 3 ingin membunuh mereka, 2 ingin memperlakukan mereka dengan baik, dan 1 bersikap netral. Giliran kelompok Subei berbagi informasi. Si Zhao Hua menceritakan tentang Cai Ge yang pernah ke permukaan serta tentang Xiao Fan yang ingin membawa kaumnya kembali ke atas. Zuzong langsung mengusulkan untuk menjanjikan tempat tinggal di permukaan sebagai imbalan membantu mereka keluar. Ia beranggapan pemerintah ability bisa menyediakan wilayah terpencil. Huang Fu Mingze langsung mematahkan gagasan itu, menyatakan bahwa menggabungkan 2 peradaban berbeda adalah pemikiran naif dan berbahaya. Zuzong pun tersadar, lalu dengan cepat mengubah pendekatan, mereka hanya perlu memanfaatkan Xiao Fan untuk keluar, lalu setelah kembali ke permukaan, semuanya akan berada di wilayah mereka sendiri. Diskusi berlanjut ke rencana esok hari. Qiaomu menawarkan diri untuk mengunjungi rumah Cai Ge jika diperlukan, dan Lan Subing ikut serta agar tidak mencurigakan. Li Bowen menambahkan diri sebagai anggota ketiga. Jiang Tianming juga mengingatkan bahwa Xiao Fan sendiri mungkin menyimpan informasi penting. Setelah semuanya disepakati, mereka kembali ke kamar masing-masing dan memutuskan menunggu perkembangan keesokan hari. Pagi hari, pemimpin suku menepati janji dan mengajak mereka ke gua setelah sarapan. Keterbukaan ini justru membuat Jiang Tianming dan yang lain semakin waspada, karena hal itu mengindikasikan gua tersebut memang bukan jalan keluar. Setelah memastikan makanan aman dengan bantuan Wu Jin, mereka berangkat menuju gua. Qiaomu memastikan lokasi itu benar. Gua itu masih tampak sangat dalam, tanpa cahaya dari atas.
Pemimpin suku mengusulkan agar 2 orang diantar naik terlebih dahulu untuk mengecek keadaan. Qiao Mu dan Li Bowen dipilih, lalu dengan cepat dipanjatkan oleh anggota suku yang ahli memanjat. Cai Ge menjelaskan bahwa hanya suku Gecko yang memiliki kemampuan memanjat secepat itu. Dari sini terungkap bahwa ada 6 suku, suku lumpur, Gecko, roh, batu, air, dan tumbuhan, masing-masing dengan ability berbeda. Hebin adalah pemimpin suku lumpur, sedangkan Cai Ge berasal dari suku roh. Saat menunggu, Su Bei mengamati Destiny Compass milik semua orang dan menyadari bahwa arah penunjuk besar tetap tidak berubah. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ke atas itulah penyebab masalah. Tak lama kemudian, Qiao Mu dan Li Bowen kembali dalam keadaan tidak stabil. Keduanya tampak pusing dan sesak. Li Bowen melaporkan bahwa jalan di atas tertutup, mungkin oleh runtuhan, dan udara terasa sangat buruk. Qiao Mu memperingatkan agar tidak ada yang naik, lalu tiba-tiba pingsan. Tak lama kemudian, Li Bowen juga roboh. 2 orang yang naik ke atas sama-sama kehilangan kesadaran. Kelompok itu terkejut, tetapi tidak bisa menunjukkan kecurigaan terbuka di depan penduduk bawah tanah. Zuzong dengan panik meminta bantuan. Pemimpin suku tetap tenang dan mengatakan bahwa suku tumbuhan ahli dalam pengobatan dan akan menangani mereka. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Wu Jin yang berdiri di belakang Jiang Tianming diam-diam menarik lengan bajunya. Isyarat itu dipahami semua orang, pemimpin suku telah berbohong. Namun, kebohongan itu terletak di bagian mana belum jelas, apakah pada pernyataan bahwa mereka tidak mengetahui kondisi Qiao Mu dan Li Bowen, atau pada jaminan bahwa pengobatan tidak akan menjadi masalah. Dengan kecurigaan tersebut, rombongan menuju suku tumbuhan. Saat memasuki lorong batu suku itu, aroma rerumputan yang samar tercium, terasa menyegarkan di tengah bau tanah yang selama ini mendominasi. Cai Ge menjelaskan bahwa sebagian besar anggota suku tumbuhan mampu menumbuhkan tanaman. Banyak sayuran yang mereka konsumsi berasal dari suku ini, dan mereka memiliki ramuan obat serta tabib berpengalaman. Ia juga mengatakan bahwa meskipun mereka belum pernah melihat kondisi Qiao Mu dan Li Bowen, tabib suku tumbuhan mungkin dapat langsung mengetahuinya. Usai penjelasan itu, Wu Jin kembali menarik lengan Jiang Tianming. Su Bei segera menyadari titik kebohongan tersebut. Baik pemimpin suku maupun Cai Ge sama-sama menekankan bahwa mereka belum pernah melihat kondisi penyakit itu. Namun reaksi Wu Jin menunjukkan sebaliknya, mereka sebenarnya tahu persis apa yang terjadi pada manusia permukaan yang mencoba kembali ke atas. Hal ini mengarah pada kemungkinan bahwa masalah tersebut hanya terjadi pada manusia permukaan, atau bahwa penduduk bawah tanah telah lama mengetahui bahayanya namun sengaja tidak memperingatkan. Apapun itu, satu kesimpulan menjadi jelas, kemungkinan besar sudah pernah ada manusia permukaan lain yang jatuh ke tempat ini sebelumnya. Aula suku tumbuhan sangat berbeda dengan suku lumpur. Lantainya ditutupi rumput lembut, sudut-sudutnya dipenuhi tanaman asing, dan dindingnya dirambati sulur mirip ivy yang indah. Tanaman-tanaman itu bukan berasal dari permukaan. Warna hijau justru jarang terlihat, sebagian besar berwarna biru, sementara bunganya berwarna cerah dan beragam. Namun tak seorang pun berminat menikmati pemandangan, karena pikiran mereka hanya tertuju pada kondisi Qiao Mu dan Li Bowen. Tabib yang dipanggil adalah seorang pria tua berjanggut putih dengan kulit keriput. Setelah pemeriksaan singkat, ia langsung bertanya apakah 2 orang itu baru saja mencoba kembali ke permukaan. Zuzong segera mengiyakan dengan penuh harap. Jawaban sang tabib mengejutkan, mereka terkena paparan energi ilahi yang mengacaukan keseimbangan 5 elemen tubuh mereka. Istilah tersebut membuat semua orang terdiam. Cai Ge kemudian menjelaskan bahwa menurut catatan leluhur, para penduduk bawah tanah datang ke sini akibat sebuah gempa, namun gempa itu disebabkan oleh jejak energi ilahi.
Energi tersebut menyembunyikan mereka dari manusia permukaan dan mencegah siapapun menggali jalan keluar. Mereka tidak tahu bagaimana kelompok Subei bisa menembus kekuatan itu dan jatuh ke sini, tetapi kondisi Qiao Mu dan Li Bowen kemungkinan disebabkan oleh energi tersebut. Ketika ditanya apakah ada cara mengobatinya, tabib dan Cai Ge tampak ragu. Huang Fu Mingze meminta mereka berbicara terus terang. Cai Ge akhirnya menjelaskan bahwa tubuh manusia permukaan tidak cocok dengan ruang bawah tanah ini. Ada dua pilihan, kembali ke permukaan, atau mengubah tubuh mereka menjadi tubuh manusia bawah tanah. Pilihan kedua berarti perubahan permanen. Tabib menambahkan bahwa mereka tidak bisa membantu dengan opsi pertama, tetapi dapat melakukan yang kedua jika disetujui. Jiang Tianming kemudian menanyakan batas waktu. Tabib menjawab bahwa mereka hanya memiliki 3 hari sebelum tubuh Qiao Mu dan Li Bowen membusuk dan mati. Jiang Tianming menerima informasi itu dengan tenang dan meminta waktu untuk berdiskusi. Ia memutuskan untuk meninggalkan Qiao Mu dan Li Bowen di suku tumbuhan agar kondisi mereka dipertahankan dengan obat-obatan. Sebelum pergi, Cai Ge membagikan alat penerjemah mirip earphone dengan mikrofon. Alat itu memungkinkan komunikasi dua arah tanpa perlu terjemahan. Ia menyarankan agar mereka tetap mempelajari bahasa lokal. Sikap Cai Ge terlihat tulus, meski secara halus ia juga memberi isyarat agar mereka tetap tinggal di bawah tanah. Kembali ke kamar, suasana menjadi berat. Zuzong meluapkan emosinya kepada Subei, menanyakan mengapa ia tidak memperingatkan Qiao Mu dan Li Bowen jika memang tahu mereka dalam bahaya. Subei tidak menanggapi dan justru menyatakan bahwa manusia lain pernah jatuh ke tempat ini sebelumnya. Si Zhaohua dan Jiang Tianming segera mengalihkan pembicaraan dan menyusun rencana untuk mengumpulkan informasi tentang para pendahulu tersebut dengan bantuan kemampuan deteksi kebohongan Wu Jin. Mereka membagi kelompok, Jiang Tianming, Si Zhaohua, dan Wu Jin mencari informasi tentang manusia sebelumnya. Lan Subing dan Wu Mingbai menyelidiki Cai Ge. Huang Fu Mingze dan Zuzong mencari jalan keluar. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan, Subei menyatakan bahwa ia akan mencari Ciril dan Li Xiang yang sejak keluar dari gua belum terlihat. Sebelum berpisah, Zuzong meminta maaf kepada Subei atas sikap emosionalnya. Subei menerimanya dengan santai dan menegaskan bahwa ia tidak marah. Ketika Zuzong hendak menanyakan apakah Qiao Mu dan Li Bowen bisa kembali tepat waktu, Subei menolaknya dengan jujur dan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Dengan alat penerjemah, Subei mulai bertanya pada penduduk sekitar tentang keberadaan Ciril dan Li Xiang. Jejak mereka akhirnya mengarah ke wilayah suku roh. Suku ini tampak paling lemah dan jarang terlihat, namun Subei justru merasa mereka mungkin yang paling berbahaya karena kemampuan mereka berkomunikasi dengan segala sesuatu. Di aula suku roh yang sederhana dan hampir kosong, Subei menyelinap mendekati ruangan pemimpin suku. Saat ia mencoba mengintip menggunakan mental energi, Ciril menyadarinya dan mempersilakannya masuk. Subei melepas alat penerjemah, mengetuk pintu, dan masuk setelah diizinkan. Di dalam ruangan, ia melihat pemimpin suku roh yang duduk di tempat utama. Begitu melihatnya, Subei langsung terdiam dengan mata membelalak. Pemimpin suku roh itu memiliki satu mata. Pemimpin suku roh itu juga sudah tua, namun penampilannya sangat berbeda dari tabib suku tumbuhan maupun manusia bawah tanah lainnya. Di tengah dahinya terdapat sebuah mata besar, menyerupai mata Erlang Shen. Mata itu tampak sepenuhnya berfungsi dan langsung menatap Subei ketika ia masuk. Subei segera bereaksi dengan menunjuk alat penerjemah di tangannya, yakin pemimpin suku memahami fungsi benda tersebut. Sang tetua mengangguk ramah dan memberi isyarat agar Subei memakainya. Meski yakin bisa memblokir fungsi pemantauan alat itu, Subei tetap mengenakannya sambil tersenyum untuk mencairkan suasana,
lalu berkomentar bahwa ia tak menyangka masih bisa melihat mata sebaik itu di tempat bawah tanah. Pemimpin suku roh menanggapi dengan nada santai dan menyebut Su Bei pandai berbicara. Ia lalu bertanya apakah Su Bei datang karena mengetahui tujuan kedatangan Ciril dan Li Xiang. Su Bei menjawab jujur bahwa ia hanya penasaran dan mengira apapun yang sedang mereka lakukan akan menarik. Ia sendiri tidak tahu apa tujuan mereka. Ciril berpura-pura polos dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin berkunjung. Su Bei menanggapi dengan santai, duduk tanpa sungkan, menunjukkan bahwa ia tidak bersikap waspada ataupun bermusuhan terhadap anggota Black Flash. Ia juga tidak menunjukkan rasa hormat berlebihan kepada figur-figur yang dianggap benar. Ciril tidak membantah maupun mengusir Su Bei, melainkan kembali berbicara dengan pemimpin suku mengenai usul yang telah ia ajukan sebelumnya. Pemimpin suku roh menolak dengan tegas, menyatakan bahwa perubahan hanya akan membawa kehancuran dan memerintahkan mereka pergi. Ciril menanggapi dengan nada main-main namun mengandung ancaman, menyiratkan bahwa ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Li Xiang turut menekan pemimpin suku dengan mengatakan bahwa beberapa hal mungkin tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Terpojok oleh ancaman ganda, pemimpin suku akhirnya marah, namun Ciril mengungkapkan alasan keberaniannya, mereka sudah tahu cara masuk ke dunia bawah tanah ini, sehingga tidak takut. Ancaman tersebut efektif. Pemimpin suku roh akhirnya meminta waktu untuk berpikir dan menyuruh mereka pergi sementara. Ciril menerima hasil itu dan pergi bersama Li Xiang. Ketika Ciril bertanya apakah Su Bei ikut, Su Bei berbohong dengan mengatakan ingin berbincang lebih lama dengan sang tetua. Setelah memastikan mereka benar-benar pergi, Su Bei langsung bertanya inti masalahnya. Pemimpin suku roh mengakui bahwa Ciril dan Li Xiang ingin merekrutnya, bahkan membawa seluruh suku roh bergabung dengan organisasi Black Flash. Su Bei heran mengapa ia menolak keras, mengingat kembali ke permukaan seharusnya menguntungkan. Sang tetua lalu mengungkapkan rahasia besar, leluhur mereka menerima sebuah ramalan yang menyatakan bahwa jika orang-orang yang jatuh dari permukaan kembali ke atas, seluruh dunia bawah tanah akan mengalami kehancuran. Su Bei memahami alasan mengapa penduduk bawah tanah berusaha menahan mereka. Ketika ia bertanya mengapa rahasia itu diceritakan kepadanya, pemimpin suku menjawab bahwa ia tidak bisa menghentikan Ciril dan Li Xiang. Jika salah satu dari mereka keluar, ramalan itu akan terpicu, sehingga memberitahu Su Bei tidak lagi berpengaruh. Su Bei menyadari bahwa Ciril dan Li Xiang tidak mungkin benar-benar terperangkap. Ia lalu menyindir agar mereka semua saja dibiarkan pergi. Pemimpin suku roh menolak, menegaskan bahwa ia mengungkapkan ramalan itu agar Su Bei membantu mencari solusi, bukan memanfaatkannya. Ketika Su Bei bertanya mengapa justru dirinya yang diberitahu, jawabannya sederhana, karena Su Bei datang lebih dulu. Menyadari tidak ada lagi yang bisa digali, Su Bei menyarankan agar pemimpin suku juga menceritakan hal itu kepada yang lain, lalu memperingatkannya agar tidak terlalu percaya pada Black Flash sebelum pergi. Di luar, Su Bei menyimpulkan bahwa pemimpin suku roh sebenarnya masih bimbang. Ia tahu ancaman kehancuran berkaitan erat dengan Black Flash dan kemungkinan konflik antara mereka dan pihak pemerintah di permukaan. Menurut pemahamannya tentang ramalan, kehancuran itu hampir pasti melibatkan Black Flash, entah melalui eksperimen, eksploitasi, atau konflik besar. Saat berjalan, Su Bei memeriksa kompas takdirnya dan terkejut melihat penunjuk kecilnya condong ke kiri, menandakan keberuntungan besar. Ia kemudian bertemu dengan Lan Subing, Wu Mingbai, dan Cai Ge di lorong dan menyarankan agar mereka berbicara dengan pemimpin suku roh. Menjelang tengah hari, kelompok berkumpul kembali di aula makan. Huang Fu Mingze dan Zhu Zong belum kembali, namun tidak ada yang terlalu khawatir. Jiang Tianming meminta semua orang melepas alat penerjemah dan memulai rapat.
Ia menyimpulkan bahwa jalan keluar kemungkinan hanya diketahui para pemimpin suku, tetapi beberapa penduduk muda juga ingin ke permukaan. Si Zhaohua melaporkan bahwa mereka menemukan seorang manusia permukaan yang jatuh 10 tahun lalu dan akhirnya menjadi manusia bawah tanah karena tidak bisa kembali. Namun perempuan itu hanya memperingatkan agar mereka tinggal dan tidak menjelaskan alasannya. Lan Subing dan Wu Mingbai kemudian menyampaikan informasi dari pemimpin suku roh tentang ramalan kehancuran. Su Bei menambahkan bahwa Ciril dan Li Xiang sudah mengetahui ramalan tersebut dan bahkan berusaha merekrut suku roh ke Black Flash. Jiang Tianming menyadari ada kejanggalan dalam isi ramalan dan mempertanyakan cakupannya. Sebelum pembahasan berlanjut, sekelompok penduduk bawah tanah datang dengan tergesa. Mereka menuduh para pendatang membunuh 2 orang penduduk lokal. Jiang Tianming menjawab dengan tenang, sementara Wu Mingbai meminta bukti. Cai Ge akhirnya meminta mereka membantu menyelidiki demi menjawab tuntutan keluarga korban. Korban ditemukan tewas tanpa luka maupun racun, seolah mati mendadak. Saat memeriksa, Su Bei memperhatikan kompas takdir semua orang, penunjuk besar tetap normal, tetapi penunjuk kecil semuanya condong ke kanan, menandakan adanya bahaya tersembunyi di tempat itu. Sebelum petunjuk apapun berhasil ditemukan, kekacauan kembali meledak di luar. Pemimpin suku lumpur, He Bin, masuk bersama sekelompok orang lain dengan wajah muram dan penuh amarah. Ia mengumumkan bahwa suku tanaman, suku batu, dan suku gecko masing-masing juga kehilangan 2 orang. Semua korban baru saja meninggal, tubuh mereka masih hangat, dan penyebab kematiannya sama persis dengan kematian Xiao Wang. He Bin sebenarnya sedang membahas masalah para pendatang dengan pemimpin suku lain, namun justru menemukan kasus kematian baru tersebut. 6 kematian tambahan itu langsung membuat suasana yang semula relatif tenang berubah menjadi kacau. Kecemasan menyebar di antara para manusia bawah tanah. Semua korban mati dengan cara yang sama, tanpa jejak pembunuh atau penyebab yang jelas. Tidak ada yang tahu siapa korban berikutnya. Seorang manusia bawah tanah muda menunjuk ke arah Jiang Tianming dan kelompoknya, menyatakan bahwa mereka seharusnya bisa dibebaskan dari kecurigaan karena selalu berada dalam pengawasan dan tidak mungkin melakukan pembunuhan. Namun, pria berkuncir kuda langsung membantah dengan keras. Ia mempertanyakan apakah mereka benar-benar tidak terlibat, bahkan menuduh bahwa mungkin saja mereka bekerja sama dengan pelaku. Menurutnya, meskipun mereka tidak membunuh secara langsung, rekan mereka telah membunuh orang-orang suku, sehingga mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ucapan itu membuat suasana kembali hening. Beberapa orang yang semula ingin membela kelompok Su Bei pun terdiam karena logika pria berkuncir kuda terdengar masuk akal. Pria berkuncir kuda kemudian menekan Jiang Tianming dan yang lain, menuntut mereka menjelaskan keberadaan 4 orang yang hilang. Ia menuduh mereka sengaja menutupi keberadaan rekan-rekan tersebut dan mengancam akan melampiaskan amarah kepada mereka jika para pelaku tidak ditemukan. Si Zhaohua menanggapi dengan dingin, menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan pria berkuncir kuda. Ia menuduh bahwa orang itu tidak benar-benar peduli pada keselamatan rakyatnya, melainkan hanya ingin menjadikan mereka kambing hitam. Wu Mingbai kemudian menimpali dengan nada seolah menenangkan, mengatakan bahwa meski mereka sempat berselisih sebelumnya, seharusnya pria berkuncir kuda tidak akan mengorbankan keselamatan rakyatnya demi dendam pribadi. Ucapan Wu Mingbai membuat banyak manusia bawah tanah menatap pria berkuncir kuda dengan pandangan aneh. Tidak semua orang mengetahui kebenaran nubuat, sehingga sikap agresifnya terlihat berlebihan. Dengan tekanan dari si Zhaohua dan Wu Mingbai, sebagian orang mulai merasa bahwa pria berkuncir kuda lebih mementingkan balas dendam daripada menyelidiki pelaku sebenarnya. Seorang anggota suku yang mengenal pria berkuncir kuda menegurnya, mengatakan bahwa ini bukan saatnya membawa masalah pribadi dan bahwa menemukan pembunuh jauh lebih penting. Pria berkuncir kuda terdiam.
Ia tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya karena nubuat, dan hanya bisa menelan amarahnya. Di tengah kekacauan itu, Jiang Tianming dan kelompoknya saling bertukar pandang. Cara kematian yang aneh sangat mungkin berasal dari sebuah ability, mengarah pada kecurigaan terhadap Ciril dan Li Xiang. Huangfu Mingze dan Zuzong hampir mustahil melakukan pembunuhan semacam itu, terlebih tanpa meninggalkan jejak. Metode tersebut sangat khas Black Flash. Pada saat itu, Su Bei tiba-tiba angkat bicara dan mengatakan bahwa ia tahu di mana keempat orang yang hilang berada. He Bin langsung menanyakan keberadaan mereka. Su Bei menjelaskan bahwa ia melihat mereka berbicara dengan pemimpin suku roh sebelumnya. Ketika ditanya apa yang mereka bicarakan, Su Bei hanya tersenyum canggung tanpa menjawab secara langsung. Setelah hening sejenak, Su Bei menambahkan bahwa mereka jelas tidak bertikai dengan suku roh, karena jika terjadi konflik, mustahil suku roh tidak mengalami korban. Di permukaan, ucapannya tampak seperti pembelaan, tetapi secara halus justru menanamkan kecurigaan. Dari 6 suku yang ada, 3 sudah kehilangan anggota, sementara suku roh, tempat Ciril dan Li Xiang berada, sama sekali tidak tersentuh. Su Bei menyimpulkan bahwa jika dugaannya benar, Ciril dan Li Xiang akan terus membunuh, tetapi sengaja menyisakan suku roh untuk menekan pemimpinnya agar mengambil keputusan. Ia menilai pembunuhan acak tidak memberi keuntungan apapun, sehingga pasti ada motif tersembunyi. Ketika mendengar bahwa total 8 orang telah mati, Su Bei menduga target mereka adalah 10 korban, dengan suku roh sebagai satu-satunya suku yang selamat. He Bin memikirkan hal itu dan akhirnya memutuskan untuk menuju suku roh. Tidak ada yang menentang keputusan tersebut. Saat rombongan hendak berangkat, Su Bei berpura-pura sakit perut dan meminta izin ke kamar mandi. Wu Jin, yang sejak siang hampir tidak berbicara, menawarkan diri untuk menemani Su Bei. He Bin mengizinkan mereka pergi. Setelah menjauh, Su Bei mengungkapkan niatnya kepada Wu Jin. Ia ingin memeriksa kamar para pemimpin suku karena semua perhatian sedang tertuju pada suku roh. Mereka kembali ke kamar He Bin. Pintu terkunci, tetapi mereka berhasil masuk dengan paksa. Dengan bantuan Destiny Compass, keberuntungan Wu Jin cukup baik. Saat menggeledah meja, Wu Jin menemukan sebuah tombol yang membuka pintu rahasia di dinding. Di balik pintu tersebut terdapat ruang bawah tanah berisi catatan sejarah manusia bawah tanah dan penelitian leluhur mereka. Su Bei membaca dengan teliti. Catatan itu menceritakan tentang sebuah ability yang mengubah nasib mereka, orang-orang yang hampir mati di medan perang tiba-tiba hidup kembali, lalu mengalami mutasi fisik. Karena dianggap monster, mereka diburu dan akhirnya bersembunyi hingga sebuah gempa besar membawa mereka ke bawah tanah. Bagian tentang hidup kembali menarik perhatian Su Bei. Itu bukan kebangkitan sejati, melainkan kebangkitan dari kondisi nyaris mati. Ia mengaitkannya dengan Nightmare Beast dan tujuan Black Flash. Su Bei menyimpulkan bahwa manusia bawah tanah adalah bentuk hibrida antara pengguna ability dan Nightmare Beast. Hal inilah yang membuat Ciril begitu tertarik. Wu Jin kemudian menemukan catatan tentang cara keluar dari dunia bawah tanah. Untuk kembali ke permukaan dibutuhkan gempa besar, dan yang terpenting, mereka tidak boleh membawa apapun dari dunia bawah tanah, termasuk makanan di dalam perut. Mereka harus mencerna semuanya terlebih dahulu. Su Bei menyadari bahwa ini berarti mereka baru bisa pergi sekitar keesokan siang. Setelah merapikan kembali ruangan, mereka hendak pergi, tetapi mendengar langkah kaki mendekat. Mereka segera bersembunyi. Tak lama kemudian, Ciril dan Li Xiang masuk. Ciril, dengan ability Cell Control, segera menyadari ada orang lain di ruangan itu. Li Xiang memerintahkan agar mereka keluar. Su Bei memutuskan untuk muncul lebih dulu, menyapa mereka dengan sikap santai.
Ia menilai bahwa jika Wu Jin yang muncul, risikonya jauh lebih besar karena identitasnya sebagai putra kepala Endless Ability Academy. Sikap Su Bei membuat Ciril tertarik. Mereka meminta bantuan Su Bei untuk menemukan catatan asal-usul dan jalan keluar. Sambil mencari dengan sengaja lambat, Su Bei berbincang dengan mereka. Ia menanyakan tujuan penelitian Black Flash. Ciril tidak menjawab secara langsung. Li Xiang kemudian menawarkan agar Su Bei bergabung dengan mereka, yang disertai ancaman kematian jika menolak. Su Bei dengan tenang menyatakan bahwa mereka tidak akan membunuhnya, karena membunuhnya hanya akan mempersulit rencana mereka dengan manusia bawah tanah. Ciril mengakui dalam hati bahwa Su Bei benar. Untuk saat ini, tujuan Black Flash lebih penting. Setelah mendapatkan semua catatan, Ciril dan Li Xiang pergi tanpa menimbulkan keributan. Wu Jin keluar dari persembunyian dan mengucapkan terima kasih kepada Su Bei. Su Bei menjelaskan bahwa keputusannya adalah pilihan paling aman. Wu Jin tetap merasa berutang budi, menyadari bahwa meski alasannya rasional, Su Bei tetap telah mengambil risiko demi melindunginya. Su Bei dan Wu Jin memastikan keadaan di luar ruang rahasia benar-benar tenang sebelum kembali ke tempat penginapan mereka. Namun, baru saja masuk, keributan besar kembali meledak di luar. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan teriakan membuat keduanya langsung waspada, mengingat kejadian pada siang hari ketika keributan serupa berujung pada mereka menjadi tersangka. Kali ini mereka tidak panik. Tanpa perlu bicara, Su Bei dan Wu Jin saling bertukar pandang dan memilih untuk bersembunyi. Mereka belum tahu apa yang terjadi, dan dalam situasi seperti ini, bersembunyi adalah pilihan paling aman. Bahkan jika He Bin datang, ia tidak bisa langsung memastikan mereka ada di dalam. Jika situasinya aman, mereka bisa keluar. Jika berbahaya, mereka setidaknya memiliki waktu untuk bereaksi. Keduanya bersembunyi di ceruk langit-langit ruangan, sebuah struktur yang sangat cocok untuk persembunyian. Dari sana, mereka bisa melihat ke bawah dengan jelas, sementara orang yang mencari jarang sekali menengadah ke atas. Yang masuk bukan wajah yang dikenal, melainkan sekelompok manusia bawah tanah asing. Seorang pria parubaya yang tampak sangat marah memimpin, memerintahkan mereka untuk menggeledah ruangan dan memastikan apakah para pendatang bersembunyi di sana. Mereka mengacak-acak ruangan, namun tidak menemukan apapun. Seorang wanita parubaya melaporkan bahwa ruangan kosong. Beberapa dari mereka mengumpat, menuduh para pendatang sebagai pembunuh yang mencoba kabur. Seorang wanita lain tampak ragu dan mengingatkan bahwa tidak ada bukti bahwa para pendatanglah yang membunuh, bahkan ada yang bersama He Bin sepanjang waktu. Namun pria parubaya itu mengejek, mengatakan bahwa belas kasihan hanya akan membawa bencana. Menurutnya, jika mereka tidak bersalah, mereka tidak akan lari. Dalam benaknya, melarikan diri sama dengan pengakuan dosa. Wanita itu tidak membantah lebih jauh. Ia memahami bahwa membela orang luar hanya akan membuatnya dikucilkan oleh klannya sendiri. Setelah kelompok itu pergi, Su Bei dan Wu Jin turun dari persembunyian. Dari percakapan singkat yang mereka dengar, keduanya memahami situasi. Seseorang telah membocorkan kabar bahwa para pendatang membunuh 6 korban, dan isu itu sengaja dikipasi hingga memicu kemarahan massal manusia bawah tanah. He Bin tampaknya tidak mampu sepenuhnya menenangkan mereka, sementara kelompok Jiang Tianming, melihat keadaan memburuk, memilih melarikan diri. Keadaan berubah menjadi permainan kejar-kejaran berskala besar. Su Bei dalam hati menyadari betapa rapi alur ini disusun, seolah permainan hide and seek sebelumnya memang menjadi bayangan dari situasi sekarang. Ia kemudian menoleh ke Wu Jin dan menanyakan rencananya. Wu Jin dengan ragu menyatakan ingin tetap bersama Su Bei.
Su Bei menyetujuinya dan memutuskan untuk mencari anggota kelompok lain guna membagikan informasi penting tentang jalan keluar dari dunia bawah tanah. Dengan 6 suku yang ada, Su Bei menyingkirkan kemungkinan suku lumpur dan mulai memikirkan tujuan berikutnya. Ia memutuskan suku air, karena sejauh ini belum ada interaksi dengan mereka. Aula suku air berbentuk seperti gua air terjun, dengan aliran air mengelilingi ruangan dan tirai air yang mengalir di dinding, menjadikannya yang terindah di antara 6 suku. Agar tidak menarik perhatian, Su Bei dan Wu Jin menyelinap di balik tirai air, bergerak perlahan dalam keadaan basah kuyup. Di bawah perlindungan suara air, Su Bei melempar sebuah ger biasa ke tengah aula sebagai sinyal. Dengan pembatasan ability di dunia bawah tanah, ia hanya bisa memanggil ger sederhana dalam jumlah terbatas. Ger itu segera bereaksi, tanda bahwa Jiang Tianming ada di dekat sana. Mengikuti gerakan ger, mereka menemukan sebuah ruangan kecil. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, seolah sengaja memberi jalan. Mereka masuk tanpa disadari dan mendapati Jiang Tianming, Wu Mingbai, Zhu Zong, dan Huang Fumingze berkumpul di sana. Jiang Tianming menjelaskan situasi. Setelah Su Bei dan Wu Jin pergi, mereka menuju suku roh dan berbicara dengan pemimpin klan, yang secara terbuka mengakui bahwa Black Flash mencoba merekrutnya. Kejujurannya membuat kecurigaan He Bin mereda. Namun, Wu Mingbai merasakan keanehan pada Earth Element di sekitar mereka. Beberapa manusia bawah tanah memiliki konsentrasi Earth Element yang melemah, sesuatu yang sangat tidak wajar. Mereka menyimpulkan bahwa korban mungkin membawa sesuatu dari Ciril yang menyebar seperti virus melalui kontak dekat. Tak lama setelah itu, isu bahwa para pendatang adalah pembunuh sengaja disebarkan, memicu kerumunan untuk menangkap mereka. Mereka pun terpaksa berpencar sambil menyelidiki mayat secara diam-diam. He Bin dan pihak dalam membantu menahan massa dan menyiapkan beberapa rumah aman. Su Bei kemudian mengetahui bahwa Zhu Zong dan Huang Fumingze sempat bersembunyi di arena setelah mendengar rencana Ciril dan Li Xiang, yakni memanfaatkan mayat untuk menyebarkan pengaruh sel kontrol dan memanipulasi manusia bawah tanah sebelum membawa mereka bergabung dengan Black Flash. Ketika ditanya hasil temuan Su Bei, ia menyampaikan bahwa mereka telah menemukan jalan keluar dari dunia bawah tanah. Penjelasannya mengejutkan semua orang. Namun, jalan keluar itu baru bisa digunakan keesokan siang, setelah makanan di dalam tubuh benar-benar tercerna dan dibantu oleh gempa besar. Su Bei dengan santai menyatakan akan mengawal Qiao Mu dan Li Bowen keluar, sementara yang lain menangani konspirasi. Namun, rencana itu disesuaikan karena Su Bei tidak bisa terbang. Akhirnya, diputuskan bahwa si Zhao Hua yang akan membawa mereka keluar dengan bantuan Wu Mingbai, yang memiliki Earth Element untuk memicu gempa. Mereka lalu membagi tugas. Su Bei dan Wu Jin bergerak menuju area dekat suku Gecko dan kemudian ke tempat Qiao Mu dan Li Bowen dirawat. Di sekitar ruangan perawatan, Su Bei mendeteksi beberapa penjaga tersembunyi. Dengan taktik pengalihan, Wu Jin menarik perhatian penjaga sementara Su Bei menyelinap masuk. Setelah penjaga teralihkan, Wu Jin kembali dan bergabung dengannya. Keduanya memutuskan menunggu di sana untuk melindungi Qiao Mu dan Li Bowen dari kemungkinan dijadikan sandera. Tak lama kemudian, si Zhao Hua dan Wu Mingbai tiba, sesuai perkiraan Su Bei. Mereka membahas langkah terakhir, menciptakan gempa besar untuk membuka jalan keluar. Wu Mingbai mengakui bahwa ia belum yakin mampu menciptakan gempa yang cukup besar sendirian. Su Bei kemudian mengusulkan solusi, meminta bantuan pemimpin suku lumpur. Dalam kondisi sekarang, manusia bawah tanah tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus memutuskan apakah akan tunduk pada Black Flash atau bekerja sama dengan pihak luar. Jika tidak ingin menyerah pada Black Flash, maka membantu membuka jalan keluar adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Setelah memahami rencana selanjutnya,
Wu Mingbai dan Shi Zhaohua segera pergi mencari pemimpin suku lumpur. Su Bei memasang beberapa jebakan sederhana di pintu untuk memberi peringatan jika ada yang masuk, lalu memindahkan Li Bowen ke ranjang Qiaomu. Ranjang itu cukup besar untuk menampung mereka berdua. Setelah membereskan ranjang satunya, Su Bei langsung berbaring dan mengucapkan selamat tidur. Wu Jin melirik sekeliling, lalu memilih ikut naik ke ranjang daripada tidur di lantai dan meminta sedikit ruang. Su Bei tidak mempersoalkannya. Keduanya berbaring di sisi yang berlawanan, memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Mereka tidak benar-benar bisa tidur nyenyak, karena situasinya terlalu berbahaya. Meski ada jebakan yang akan menimbulkan suara jika seseorang masuk, tidur terlalu lelap tetap berisiko tertangkap. Su Bei terbangun oleh keributan. Tidak ada yang masuk sepanjang malam, tetapi pagi hari dipenuhi suara gaduh di luar, pertanda telah terjadi sesuatu yang besar. Melihat Wu Jin masih tertidur, Su Bei tidak membangunkannya dan diam-diam mendekati pintu untuk menguping. Ia mendengar bahwa suku tumbuhan juga mulai mengalami kasus pingsan, seperti penyakit menular yang menyebar di dunia bawah tanah. Banyak manusia bawah tanah tiba-tiba roboh tanpa sebab jelas. Di luar, orang-orang memperdebatkan kemungkinan berkompromi dengan Ciril dan Li Xiang, yang kini secara terbuka muncul. Mereka menggunakan mulut orang mati untuk menyampaikan pesan bahwa agar para korban koma bisa bangun, manusia bawah tanah harus menuruti perintah mereka. Dengan jumlah populasi yang kecil dan hubungan kekerabatan yang erat, setiap korban berdampak besar. Banyaknya orang yang terbaring koma membuat situasi menjadi putus asa. Su Bei memeriksa ponsel Wu Jin dan melihat waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Kurang dari 5 jam lagi sebelum mereka bisa meninggalkan dunia bawah tanah. Jika masalah ini tidak segera selesai, Su Bei berniat pergi begitu saja. Ia tidak ingin terjebak dalam konflik besar yang akan meledak. Wu Jin terbangun, mengusap rambut ungunya yang berantakan, dan bertanya apa yang sedang terjadi. Su Bei menjelaskan secara singkat bahwa Ciril dan Li Xiang telah tampil ke permukaan dan memaksa manusia bawah tanah memilih. Wu Jin langsung terjaga sepenuhnya dan bertanya apakah mereka harus membantu serta apakah Jiang Tianming sudah menemukan solusi. Su Bei hanya menunjuk ke arah pintu dan menyuruhnya pergi jika ingin membantu. Wu Jin ragu sejenak, tetapi naluri protagonisnya akhirnya menang. Ia pergi untuk ikut membantu. Su Bei sendiri tetap tinggal di ruang aman, memilih tidak ikut campur selama tidak ada yang memaksa. Menjelang siang, Shi Zhaohua dan Wu Mingbai datang bersama seorang pria kekar dari manusia bawah tanah yang akan membantu memicu gempa. Orang itu terkejut melihat Su Bei masih sadar dan waspada terhadapnya, tetapi Shi Zhaohua menjelaskan bahwa Su Bei adalah rekan mereka. Ia kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih dari sini dan menyuruh Su Bei pergi. Su Bei berpura-pura terkejut dan menuduh mereka membuangnya setelah selesai dimanfaatkan. Wu Mingbai langsung memahami maksudnya. Su Bei dengan tegas meminta ikut naik ke permukaan. Ia beralasan bahwa Shi Zhaohua akan kembali lagi setelah mengantar Qiaomu dan Li Bowen, dan ia bisa membantu menjelaskan situasi kepada para guru agar Shi Zhaohua bisa langsung turun kembali. Alasan itu masuk akal, dan membawa satu orang tambahan tidak menjadi beban. Dengan pengawalan manusia bawah tanah, mereka tidak ditahan di jalan. Kepada orang-orang yang bertanya, pengawal itu berbohong dengan mengatakan bahwa kelompok Su Bei telah ditangkap dan akan dikurung, sehingga jalan mereka menjadi lancar. Mereka tiba di gua yang dijaga ketat. Su Bei menyadari para penjaga bukan untuk mencegah pelarian, melainkan mengawasi kedatangan baru. Setelah diizinkan masuk, Wu Mingbai dan manusia suku lumpur menggunakan ability mereka, membuat gua bergetar hebat. Getaran semakin kuat, batu dan tanah berjatuhan. Saat itulah manusia suku lumpur berteriak agar mereka segera bergerak.
Si Zhaohua mengangkat Li Bowen dan terbang ke atas melalui celah yang terbuka. Su Bei memegang Li Bowen dengan satu tangan dan Qiao Mu dengan tangan lainnya, mengikuti dari belakang. Jalur ke atas sempit dan gelap, tetapi kacamata penglihatan malam membantu mereka menghindari rintangan. Setelah sekitar 5 menit terbang, si Zhaohua akhirnya melihat cahaya. Itu menandakan mereka telah menembus batas ruang dan mencapai permukaan. Ia berteriak bahwa ia melihat orang-orang di atas. Penjaga di permukaan segera memperlebar lubang dengan ability mereka dan menyambut mereka dengan sorak gembira. Para siswa yang hilang telah kembali. Begitu tiba di permukaan, si Zhaohua langsung melompat kembali ke bawah untuk melanjutkan pertarungan di dunia bawah tanah. Seorang staf mencoba menahannya, tetapi Su Bei menghentikannya dan menjelaskan bahwa si Zhaohua kembali untuk menolong yang lain. Su Bei meminta agar Qiao Mu dan Li Bowen segera dibawa ke rumah sakit. Para staf panik melihat kondisi mereka dan segera membawa keduanya pergi. Tak lama kemudian, Wu Di dan para guru dari berbagai akademi tiba. Kehilangan banyak siswa elit adalah pukulan besar, sehingga mereka datang melalui formasi teleportasi. Dalam rapat, Su Bei menceritakan pengalamannya di dunia bawah tanah secara santai, termasuk keberadaan manusia bawah tanah dan konspirasi Black Flash. Ia menyatakan bahwa manusia bawah tanah sebenarnya tidak ingin bergabung dengan Black Flash dan lebih memilih pemerintah jika masalah ramalan bisa diselesaikan. Wu Di menyatakan akan menghubungi keluarga Feng untuk menangani ramalan. Pihak akademi lain memutuskan untuk turun ke bawah tanah guna mengendalikan situasi, sementara kepala akademi Haut akan mengatur penjagaan di permukaan untuk menangkap anggota Black Flash jika mereka muncul. Melihat semua orang sibuk, Su Bei meminta izin beristirahat dan diizinkan. Setelah para pemimpin pergi, Meng Huai menegurnya dengan nada ketus, menyebut bahwa si Zhaohua sebenarnya bisa menangani semuanya sendiri. Su Bei tanpa malu mengklaim bahwa ia telah berkorban demi memberi si Zhaohua kesempatan bertarung. Meng Huai kemudian menjelaskan bahwa sekolah akan mengurus kompensasi atas insiden ini. Su Bei langsung memahami maksudnya dan menyatakan siap membesar-besarkan ceritanya jika diminta. Setelah itu, ia dibawa ke ruang istirahat dan menikmati makan siang mewah yang tertunda, lalu tertidur. Saat bangun, hari sudah gelap dan manga telah diperbarui. Su Bei keluar dan dibawa ke ruang rapat, tempat semua orang berkumpul, termasuk para pemimpin manusia bawah tanah. Di bawah cahaya, penampilan mereka terlihat lebih jelas dan semakin tidak manusiawi, dengan kulit kebiruan dan bercak seperti mayat. Dalam rapat, He Bin menyatakan syarat mereka, ramalan harus diselesaikan, jika tidak, mereka akan mencari jalan lain. Mereka juga menolak hidup di permukaan dan ingin tetap tinggal di bawah tanah. Pemerintah menyetujui, dengan syarat mengirim orang dan sumber daya ke bawah tanah, yang secara implisit berarti pengawasan. He Bin menerima. Su Bei menyesal datang karena rapat itu tidak relevan baginya. Huang Fu Mingze akhirnya secara terang-terangan meminta izin pergi, menyatakan diskusi ini tidak melibatkan mereka. Setelah diizinkan, mereka semua keluar. Di luar, Su Bei menanyakan keberadaan Ciril dan Li Xiang. Zhu Zong menjelaskan bahwa keduanya berhasil melarikan diri dengan menyandera manusia bawah tanah, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak gegabah. Mereka bahkan memanjat keluar dengan kekuatan fisik sambil membawa sandera. Jiang Tianming kemudian memberitahu bahwa Qiao Mu dan Li Bowen akan sadar keesokan hari, meski mungkin ada efek samping. Selain itu, pemerintah juga telah menggerebek markas Black Flash yang mengendalikan warga sipil melalui ability. Mereka menyadari kemungkinan harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Zhu Zong kecewa karena tidak bisa membanggakan petualangannya, tetapi Jiang Tianming menghiburnya dengan mengatakan bahwa setidaknya konflik dengan Black Flash masih bisa diceritakan. Melihat ekspresi Zhu Zong,
Su Bei menutup dengan santai bahwa keberadaan perjanjian kerahasiaan itu sendiri sudah menjadi bukti betapa luar biasanya pengalaman mereka. Zuzong menyadari bahwa ucapan Su Bei sebelumnya masuk akal. Semangatnya kembali bangkit, seolah disinai matahari, dan ia langsung memikirkan cara baru untuk membanggakan pengalamannya. Sebagai balasan, ia membagikan informasi yang menurutnya penting. Di suku roh terdapat seorang pengkhianat, yaitu putra pemimpin klan. Orang-orang bawah tanah yang dekat dengannya mengatakan bahwa suku roh akan diisolasi. Su Bei mendengarnya dengan tenang dan menyimpan informasi itu dalam benaknya. Awalnya Huang Fu Mingze hanya mendengarkan dengan santai laporan semua orang. Namun ketika Lan Subing yang pendiam dan Wu Jin yang jarang bicara pun sudah berbagi informasi, ia menyadari bahwa hanya dirinya yang belum mengatakan apapun. Ia menatap sekeliling dengan tidak percaya dan bertanya apakah mereka sengaja mengucilkannya. Si Zhao Hua, yang seolah memahami maksudnya, menyuruhnya berbagi sendiri. Huang Fu Mingze lalu mengatakan bahwa keluarganya berencana ikut serta dalam proyek renovasi dunia bawah tanah, dan mungkin suatu hari nanti ia akan mengundang mereka semua turun lagi ke sana. Setelah itu makanan datang. Mereka makan sambil mengobrol. Si Zhao Hua dan Huang Fu Mingze, yang terbiasa tidak berbicara saat makan, hanya mendengarkan dengan sabar dan menanggapi lewat ekspresi. Malamnya, kembali ke tempat penginapan, Su Bei yang semula sekamar dengan Mo Xiaotian kini sendirian karena Mo Xiaotian sudah dipulangkan ke sekolah. Ia berbaring di tempat tidur dan membuka ponselnya untuk membaca pembaruan manga terbaru. Isi manga melanjutkan kejadian saat mereka terikat dalam kegelapan dan mulai hidup di dunia bawah tanah. Karena manga tidak mungkin menampilkan layar hitam, dunia bawah tanah digambarkan lebih redup, tetapi tetap berwarna. Dari manga itu, Su Bei benar-benar melihat seperti apa dunia bawah tanah, warna-warna samar, didominasi hitam, putih, dan abu-abu, sesuai dengan efek kacamata penglihatan malam. Dalam manga, gua suku lumpur terlihat jauh lebih indah daripada yang ia lihat secara langsung, dengan dinding penuh pola warna yang artistik. Hal ini membuat Su Bei sedikit menantikan undangan Huang Fu Mingze di masa depan. Jika ditambah pencahayaan, dunia bawah tanah akan terlihat cukup indah bahkan tanpa renovasi besar. Fokus cerita tetap pada Jiang Tianming. Manga menggali misteri lebih dalam tentang dunia bawah tanah. Su Bei menyadari bahwa dirinya tidak memiliki momen yang sangat mencolok di arc ini. Kekuatan fisiknya kalah dari penduduk lokal, dan abilitasnya tersegel, sehingga keunggulannya hanya terletak pada pengetahuan dan prediksi. Meski begitu, ia tetap berperan penting. Ia menemukan alasan mengapa Black Flash mengincar manusia bawah tanah dan juga cara keluar ke permukaan. Kemunculannya dalam manga tidak sedikit, terutama adegan saat ia berpura-pura sakit perut untuk menyelidiki kamar Hebin. Catatan sejarah yang ia temukan dijelaskan melalui narasi dan monolog batin, sekaligus menjelaskan perilaku aneh Ciril. Adegan ketika Ciril dan Li Xiang datang ke ruang rahasia juga digambarkan sangat menegangkan. Su Bei muncul untuk menahan mereka dan berhasil mengalihkan perhatian, meskipun saat kejadian aslinya terasa biasa saja. Respons pembaca pun penuh pujian terhadap keberaniannya. Setelah Su Bei keluar dari dunia bawah tanah, cerita kembali berfokus pada Jiang Tianming dan kelompoknya. Mereka melacak jejak Ciril dan Li Xiang, menemukan barang yang tertinggal, dan dengan bantuan suku tumbuhan, mengembangkan penawar racun. Mereka menggagalkan rencana Ciril dan mencapai kesepakatan dengan Hebin untuk bernegosiasi di permukaan. Manga kemudian mengungkap masa lalu dunia bawah tanah. Beberapa penduduk pernah naik ke permukaan, tetapi karena sensitivitas cahaya dan ketakutan terhadap dunia luar, mereka tidak berani tinggal lama. Sebagian generasi muda, dipimpin cucu pemimpin suku roh bernama Xiao Fan, mulai mendambakan dunia atas. Terpengaruh bujukan Ciril,
ia menyebarkan rumor bahwa orang luar membunuh penduduk bawah tanah. Setelah terbongkar, ia dikurung oleh pemimpin klannya sendiri. Pada halaman terakhir, manga menampilkan adegan di markas Black Flash. Pemimpin Black Flash duduk di singgasana, dengan Cyril dan Li Xiang di bawahnya. Li Xiang memanggil 9 manusia bawah tanah yang sudah mati, serta 1 yang masih hidup. Cyril menyerahkan catatan sejarah yang didapat dari Su Bei. Pemimpin Black Flash memuji mereka dan memerintahkan agar semua subjek dibawa ke laboratoriumnya sebelum ia mengasingkan diri. Melihat ini, Su Bei terkejut. Ternyata Black Flash tetap berhasil membawa manusia bawah tanah, termasuk sepasang dari suku lumpur. 9 di antaranya adalah mayat, sementara 1 yang hidup berhasil diselundupkan dengan memalsukan kematian. Su Bei menyadari ini masalah besar. Jika penelitian Black Flash berhasil, dampaknya akan berbahaya. Jika gagal, hasilnya bisa lebih buruk. Ia berniat melaporkan hal ini ke pihak akademi dan pemerintah, setidaknya untuk memperlambat penelitian mereka. Ia lalu membuka forum pembaca manga. Diskusi ramai membahas tujuan Black Flash, dari kebangkitan orang mati hingga hubungan dengan Nightmare Abyss. Seiring diskusi berkembang, semakin banyak pembaca menyimpulkan bahwa tujuan Black Flash bukan sekadar kebangkitan, melainkan mengubah Nightmare Abyss menjadi bentuk yang lebih mirip manusia. Su Bei merasa lega. Setidaknya, pemahaman pembaca mulai mendekati kebenaran, sehingga pengungkapan di masa depan tidak akan terasa mendadak. Di antara berbagai diskusi, ada pula thread yang memuji Su Bei, menyebutnya selalu tenang, penuh perhitungan, dan seolah mengetahui alur cerita sebelumnya. Banyak pembaca berspekulasi tentang sumber informasinya, bahkan mengaitkannya dengan organisasi Destiny. Melihat semua itu, Su Bei menutup forum dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perannya sebagai tokoh latar semakin sulit dipertahankan. Postingan kedua di forum membuat Su Bei tersenyum. Tanpa petunjuk apapun, banyak pembaca menebak bahwa ia adalah anggota organisasi Destiny. Namun, bahkan tebakan paling berani pun masih jauh dari kebenaran. Su Bei bukan pewaris Destiny, melainkan pemimpin sebenarnya. Mengingat Destiny, Su Bei berencana memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca arsip rahasia organisasi tersebut. Kejadian dengan Cyril memberinya pelajaran penting. Hanya dari ciri-ciri manusia bawah tanah, Cyril langsung memahami identitas mereka dan merebut inisiatif. Kecepatan reaksinya menunjukkan keluasan pengetahuan yang berasal dari riset dan pengalaman panjang. Sebagai pemimpin Destiny, Su Bei memiliki akses ke informasi perdagangan rahasia, intel sensitif waktu, rahasia dunia, dan pengetahuan khusus. Jika ia menghafalnya, wawasannya akan jauh melampaui orang lain. Menghafal memang sulit, tetapi dengan waktu, ia mampu melakukannya. Untuk sementara, Black Flash tidak akan bergerak. Paruh pertama tahun penuh peristiwa, dan kemungkinan penulis akan memperlambat alur. Tidak memanfaatkan waktu ini untuk memperkaya pengetahuan berarti menyia-nyiakan Destiny yang ia bangun. Keesokan harinya, Su Bei dan yang lain ditempatkan di ruangan terpisah dan diwawancarai oleh staf. Suasananya mirip interogasi, tetapi buah, minuman, camilan, dan kursi empuk membuatnya terasa ringan. Atas peringatan Meng Huai, Su Bei membesar-besarkan penderitaan tanpa memutarbalikkan fakta. Ia menekankan ketakutan saat berhadapan sendirian dengan Cyril dan Li Xiang. Tanpa berbohong, ceritanya cukup untuk meyakinkan staf bahwa ia berada dalam bahaya besar. Setelah itu, mereka dilepas tanpa instruksi lanjutan. Saat makan siang, mereka bertemu Feng Lan. Jiang Tianming menyadari bahwa Feng Lan datang untuk urusan ramalan dunia bawah tanah. Feng Lan mengangguk membenarkan. Zhu Zong yang penasaran bertanya, hingga Huang Fumingze mengungkap bahwa Feng Lan adalah kepala keluarga Feng dengan ability profesi.
Zuzong langsung terdiam. Usai makan, mereka kembali ke ruang rapat. Kali ini hanya kepala 3 akademi dan para wali kelas. Qiao Mu dan Li Bowen sudah sadar dan hadir. Melihat mereka sehat, suasana menjadi gembira. Guru Wang dari Akademi Haut menjelaskan 2 hal. Pertama, hasil insiden pada pertandingan hiburan. Mereka diberi penjelasan lengkap karena hampir menyelesaikan masalah tersebut, dan karena pengguna ability memang terjun ke misi sejak muda. Ramalan akan ditangani keluarga Feng, dengan Feng Lan fokus penuh hingga harus menunda sekolah. Kemudian soal pertukaran, sandera. Pemerintah mengirim tim konstruksi ke dunia bawah tanah untuk memperbaiki kondisi dan mengawasi pergerakan. Dunia bawah tanah mengirim perwakilan ke permukaan, termasuk Xiao Fan. Karena statusnya sebagai pengkhianat, ia diserahkan ke pemerintah dengan syarat tidak dibunuh dan tetap boleh dikunjungi. Pemerintah juga akan menyiapkan hunian permukaan jika mereka ingin naik. Zuzong sempat mengeluh pelan, tetapi Guru Wang menegurnya dan menjelaskan alasan mereka diberitahu. Banyak dari mereka berusia 16 tahun dan akan bekerja lebih cepat daripada orang biasa. Pengalaman ini penting agar mereka belajar mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah besar. Hal kedua adalah hadiah. Semua mendapatkan perjalanan ke fiksi Holy Land dengan perlakuan VIP tertinggi. Status VIP memberi akses penuh, fasilitas terbaik, dan hadiah khusus. Ini adalah hadiah langka yang tidak bisa dibeli dengan uang saja. Setelah itu, mereka dibebaskan. Senin berikutnya, akademi memberi hari istirahat. Di kelas, murid-murid mengerubungi Jiang Tianming dan kelompoknya, penasaran dengan kejadian menghilangnya mereka. Namun karena NDA, mereka menolak bercerita. Ketika ditanya tentang Ciril dan Li Xiang, si Zhaohua menjelaskan bahwa mereka awalnya mengejar kelompok ini, tetapi kemudian tertarik pada sesuatu yang lain. Su Bei menambahkan bahwa mereka tidak benar-benar berhasil menghentikan semuanya. Pembicaraan mengarah pada fakta bahwa Black Flash tidak berniat merekrut, melainkan meneliti. Wu Jin berjanji akan melaporkan ke ayahnya. Setelah itu, mereka sepakat untuk tidak membahas lebih lanjut. Hari-hari kembali normal, sekolah, latihan, dan misi. Su Bei memanfaatkan waktu untuk membaca arsip Destiny. 2 hari setelah ia memberi informasi, Destiny menerima permintaan tentang manusia bawah tanah yang diambil Black Flash. Dari jawabannya, Su Bei tahu bahwa Ciril dan Li Xiang membakar tempat penyimpanan mayat untuk menutupi pencurian. Jumlah misi meningkat drastis. Hampir semua siswa kelelahan, termasuk Su Bei. Nightmare Beast muncul terlalu sering, dan ini terasa tidak wajar. Semua menyadari ada sesuatu yang menarik mereka. Si Zhaohua dan Feng Lan mengonfirmasi bahwa informasi dari Nightmare Beast tingkat tinggi menyebut adanya sesuatu yang memikat mereka. Su Bei sempat mengaitkannya dengan penelitian Black Flash, tetapi menepisnya karena waktu yang terlalu singkat. Saat ia masih berpikir, ponselnya berdering, misi baru datang. Ia menatap Lan Subing dan berkata bahwa mereka dipasangkan lagi, lalu berangkat.